Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya, masih tema 6. Kali ini saya mau bahas halaman 55 ya, halaman 55. Ini latihan soal subtema 2. Oke, langsung aja kita bahas ya, mulai dari muatan IPA. Di sini ada beberapa peristiwa. Nomor 1, mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama, aliran udara melalui ventilasi, pakaian cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari, dan asap yang keluar dari cerobong. Pertanyaannya, nomor 1, peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Konveksi itu aliran, teman-teman ya, bisa dari udara ataupun air. Jadi di sini yang bersifat aliran adalah poin 3 dan 5. Jadi jawabnya D ya, aliran udara dan asap yang keluar dari cerobong. Oke, kita lanjut. Nomor 2, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara radiasi ya, karena tanpa zat perantara. Sama juga dengan sinar matahari sampai ke bumi, itu secara radiasi. Nomor 3, perpindahan panas yang terjadi sesuai gambar tersebut adalah, ini adalah gambar anak-anak yang sedang berkemah dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Nah, kehangatan yang didapat dari api unggun ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Kita lanjut. Nomor 4, apa keuntungan menggunakan wajan yang dilapisi ebonit pada bagian gagangnya? Jadi keuntungannya, kalor tidak merambat ke tangan sehingga tangan tidak terasa panas ketika memegang gagangnya ya. Lalu nomor 5, apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan panci yang bagian alasnya berbahan aluminium? Keuntungannya, air lebih cepat mendidih ya, karena aluminium adalah konduktor panas yang baik. Lalu kerugiannya, logam aluminium cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh atau tersentuh ya. Oke, kita lanjut muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Kondisi ini akan paling terasa di kawasan perkotaan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu daerah perkotaan sehingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Pertanyaannya, pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor, kita lihat tadi pokok pikirannya ini ada di kalimat nomor 1, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nomor 2, maksud kata polusi dalam paragraf tersebut adalah, nah polusi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 3, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut di atas adalah, baik, di sini saya akan bacakan saja ya, karena tempatnya tidak cukup untuk dituliskan. Jadi pertanyaan kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut adalah, jelaskan faktor yang mempengaruhi peningkatan suhu daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Lalu nomor 4, berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Yang menyebabkan adalah polusi karbon yang terus meningkat. Lalu pertanyaan terakhir, bahasa Indonesia terakhir, nomor 5, buatlah sebuah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Baik, untuk kesimpulan ini juga saya akan bacakan saja ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari teks. Musim panas di seluruh dunia pada abad ini terasa lebih panas dan akan semakin parah dibanding tahun-tahun sebelumnya jika polusi karbon meningkat. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang paling terasa.
Meningkatnya suhu perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global. Oke, itu kesimpulannya. Kita lanjut ke SBDP. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang terdapat pada gambar adalah, ini mendatar berarti pola horizontal, teman-teman ya. Lalu nomor 2, fungsi pola lantai dalam tarian adalah, pola lantai itu tujuannya untuk memperindah pertunjukan tari ya. Lalu nomor 3, 2 macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Oke, nomor 4, apa yang perlu diperhatikan saat penari ingin memperagakan pola lantai? Yang perlu diperhatikan adalah kekompakan gerakan ya. Lalu nomor 5, buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga jika memiliki 5 anggota dalam kelompok. Nah, ini saya beri contoh. Kalau bentuk lingkaran teman-teman ya, ada 5, jadi 5 titik, 5 anggota. Ini segitiga juga ada 5 titik ya. Oke, kita lanjut ke muatan PKN ya. Sesuatu yang harus dilakukan seseorang disebut kewajiban. Nomor 2, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah, hak guru di sekolah contohnya dihormati siswa. Contoh hak yang lain misalnya mendapatkan gaji ya. Lalu nomor 3, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap bertanggung jawab, karena menggunakan pupuk secara berlebihan itu mencemari lingkungan ya, tidak baik, tidak seimbang nanti ekosistemnya. Lalu nomor 4, tuliskan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar. Bentuk tanggung jawab terhadap keamanan itu contohnya mengikuti kegiatan ronda malam ya. Lalu nomor 5, apa hak yang didapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya? Jika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Oke, kita lanjut ke muatan IPS. Nomor 1, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kita udah sering belajar ini ya, manusia itu makhluk sosial karena selalu membutuhkan manusia lain. Nomor 2, bentuk interaksi yang terdapat di pasar adalah jual beli ya. Sudah jelas karena pasar itu tempat penjual dan pembeli bertransaksi. Nomor 3, peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai produsen, karena di tempat pelelangan ikan itu yang menghasilkan ikan ya nelayan, berarti nelayan sebagai produsen. Nomor 4, jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dan penjual keripik. Baik, ini saya bacakan saja karena nggak cukup tempatnya ya. Jadi interaksi yang terjadi adalah penjual keripik menyalurkan keripik singkong hasil produksi dari petani ya. Lalu nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi sosial yang ada di sekolahmu. Ini teman-teman bebas menuliskannya sesuai ide masing-masing ya. Di sini saya beri contoh interaksi sosial. Ibu penjual di kantin menjual makanan kepada siswa. Lalu guru mengajar siswa, itu contoh interaksi yang ada di sekolah. Oke, udah selesai pembahasan kita latihan soal subtema 2. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas atau PR sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.